Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar teman-teman semua? Insya Allah baik semua. Berjumpa kembali dengan Agung Channel di sini. Di video kali ini kita akan membahas sesuatu yang menarik dari kisah sepeda Polygon. Halo semua, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Pada videoku kali ini, aku akan bercerita tentang asal-usul sepeda dan sejarahnya Polygon. Sebenarnya aku sudah lama pengen membawakan judul ini, karena selain aku suka bersepeda, aku tuh juga penggunanya Polygon. Dan saat ini sepeda itu juga lagi booming kan? Jalan-jalan banyak orang bersepeda, dan di beberapa toko itu sampai kehabisan stok, karena banyaknya orang-orang yang ingin membeli sepeda. Nah, lalu bagaimana sih ceritanya asal-usul sepeda itu? Siapa yang pertama kali menemukannya? Kejadian apa yang membuat si penemu membuat sepeda pada waktu itu? Dan bagaimana ceritanya awal-muawal Polygon ada dan berkembang di Indonesia? Baik, daripada penasaran, yuk mari kita simak bersama ceritanya. Oh ya, bagi kalian yang belum subscribe, santai aja ya. Tidak wajib kok memencet tombol merah di pojok kanan itu. Jadi feel free ya bagi teman-teman yang baru lihat videoku dan mampir di channelku. Jadi sebelum aku bercerita tentang sejarahnya Polygon, aku mau cerita asal-usul sepeda dulu ya teman-teman. Karena setelah aku baca sejarahnya, menarik sekali. Dan ternyata ada hubungannya dengan Indonesia loh. Ya, meskipun tentu saja waktu itu tanah air tercinta kita ini belum bernama Indonesia ya. Karena ditemukannya sepeda itu kan pada tahun 1800-an kan. Tetapi ya biar lebih mudahnya aku sebut Indonesia aja ya setting ceritanya ini. Nah, sepeda pertama kali ditemukan oleh Baron Karl Dries van Zoben, atau lebih dikenal dengan sebutan nama Karl Dries. Ia lahir pada tanggal 29 April tahun 1785 di Karlsruhe di negara Jerman. Pekerjaannya adalah sebagai kepala pengawas hutan, sehingga ia sering sekali keluar masuk hutan. Lah, terus hubungannya apa mas sama Indonesia? Katanya tadi ada hubungannya. Ya memang ada. Sabar, sebentar lagi ceritanya tuh sampai ke situ kok. Nah, karena pekerjaannya itu, tentu Karl Dries membutuhkan alat transportasi yang bisa membuatnya keluar masuk hutan dengan mudah kan? Karena kalau berjalan kaki tentunya bakalan lama, menyita waktu, dan juga akan menguras tenaganya. Nah, lalu timbul pertanyaan tuh, kalau sebagai alat transportasi, kenapa kok ia tidak menggunakan kuda? Malah untuk keluar masuk hutan, tanahnya masih jelek gitu kan, masih kontur tanah, kuda itu kan lebih cocok kan? Kenapa kok Karl Dries tidak menggunakan kuda? Nah, teman-teman mungkin bertanya seperti itu kan? Dan ternyata jawabannya itu cukup mengejutkan. Dan ada hubungannya dengan negara kita Indonesia. Ini mohon disimak ya teman-teman ya. Karena meskipun tidak berhubungan secara langsung, tetapi apa yang terjadi di Indonesia pada waktu itu mempengaruhi Karl Dries untuk membuat sepeda. Jadi pada tahun 1815 terjadi letusan Gunung Tambora yang berlokasi di Nusa Tenggara Barat. Nah, dampak dari letusan itu, yang adalah salah satu letusan gunung terkuat yang ada di dunia, menyebabkan banyak sekali kejadian yang mengerikan. Lebih dari 90.000 manusia meninggal, dan abu yang disemburkan oleh letusan Gunung Tambora itu membuat suhu rata-rata di dunia itu turun hingga 3 derajat Celcius. Dahsyat banget kan? Bahkan sejumlah negara di belahan bumi sebelah utara itu sampai tidak memiliki musim panas itu selama lebih dari 1 tahun loh teman-teman. Daerah Eropa yang terpisah jarak yang sangat jauh itu juga menerima dampaknya. Banyak tanaman yang gagal panen, termasuk hewan banyak juga yang mati. Salah satunya itu adalah kuda. Nah, karena kudanya Karl Dries ini ikutan mati karena menjadi salah satu korban dari bencana itu, dia mau beli kuda lagi juga tidak mungkin kan? Karena tanaman untuk pangan juga tidak bisa tumbuh subur. Maka dari itu, ia pun lalu membuat kendaraan dari kayu yang dikasih roda pada bagian ujungnya. Jadi ia membuat alat transportasi yang bisa memudahkannya keluar masuk hutan karena kudanya mati. Nah, sepeda itu ia buat dari kayu, tidak ada pedalnya, dan digerakkan dengan cara melangkahkan kaki. Jadi kayak push bike gitu loh teman-teman. Mungkin kalau kita melihatnya sekarang sih kayak geli gitu ya, kayak lucu gitu. Masa sepeda kok bentuknya seperti itu? Tapi sepeda buatan Karl Dries itu menjadi pelopor lahirnya sepeda modern di saat ini. Setelah itu, sepeda pun mengalami perkembangan teknologi dan desain. Mulai dari velosiped 2 roda tahun 1830, sepeda pedal tahun 1860, sepeda roda besar pada tahun 1870, sepeda yang aman tahun 1885,
lalu sepeda balap tahun 1960, dan sepeda gunung tahun 1970. Dan selanjutnya dibuatlah sepeda-sepeda modern yang sering kita lihat di jalan-jalan, seperti sepeda lipat, BMX, sepeda mini, sepeda urban, dan banyak model lainnya lagi. Jadi dari sini tuh aku kayak, oh berarti sepeda yang ada sekarang ini itu sudah mengalami perkembangan yang sangat jauh jika dibandingkan saat pertama kali sepeda itu diciptakan. Dan sangat luar biasa sekali ya teman-teman, betapa para penemu itu sudah melakukan hal yang sangat hebat sehingga penemuannya itu bermanfaat bagi semua orang. Dan penemuannya itu lalu disempurnakan oleh generasi selanjutnya, disempurnakan lagi oleh generasi selanjutnya. Begitu terus sampai sekarang sepeda itu menjadi lebih modern dan desainnya tentu lebih bagus. Dan hebatnya lagi, penemuan itu tidak untuk dirinya sendiri, tidak untuk saudaranya, tidak untuk keluarganya, tidak untuk temannya saja, tidak. Tapi untuk semua orang, bahkan lintas dunia, lintas zaman, lintas waktu. Jadi sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, dari penemuan sepeda itu, selanjutnya mari kita bahas sepeda di Indonesia. Ngomongin tentang sepeda, di Indonesia kita mengenal merek Polygon. Sepeda Polygon diproduksi oleh PT Insera Sena, perusahaan yang sudah berdiri sejak tahun 1989 dan terletak di kota Sidoarjo, Jawa Timur. Jadi perusahaan ini didirikan oleh Pak Suyanto Wijaya. Ia adalah lulusan Teknik Industri ITB tahun 1987. Jadi, kalau dilihat dari tahun berdirinya PT Insera Sena, itu selisih 2 tahun ya, dari setelah Pak Suyanto Wijaya itu lulus. Jadi 2 tahun setelah lulus, ia kemudian mendirikan perusahaan. Keren sekali ya guys. Dan alasan Pak Suyanto Wijaya, atau beliau akrab juga dipanggil Koyanto, membangun PT Insera Sena, karena ia ingin meneruskan usaha keluarganya yang memang sudah bergelut dengan dunia sepeda itu sejak lama. Jadi ibarat kata nih teman-teman, dari bisnis keluarga, Koyanto belajar hingga lulus kuliah dan menjadi insinyur. Lalu setelah ia lulus dan pintar, kemudian mengembangkan usaha dari keluarganya itu. Jadi kayak dia itu meneruskan tongkat estafet, tapi dengan kondisi dirinya yang jauh lebih bagus. Karena dia sudah menguasai ilmu tentang dunia teknik pembuatan sepeda yang lebih bagus kan. Nah, lalu mungkin teman-teman bertanya ya, maksudnya perusahaannya diberi nama Insera Sena itu apa sih? Kok namanya kayak bahasa luar negeri gitu? Jadi, Insera Sena itu sebenarnya bukan bahasa luar negeri loh teman-teman. Insera kepanjangan dari Industri Sepeda Surabaya. Sementara Sena sendiri, atau kalau lidah orang Jawa bilangnya Seno, adalah nama dari sosok dalam dunia pewayangan yang digambarkan memiliki tubuh dan kepribadian yang kuat. Nah, awal perusahaan Insera Sena ini berdiri, yaitu memproduksi sepeda pesanan perusahaan dari luar negeri teman-teman, kayak sepeda trekking, sepeda gunung, BMX, dan lain-lain. Sampai kemudian pada tahun 1994, Insera Sena memproduksi sepeda untuk pasar lokal dengan merek Polygon. Nah, jadi lahirnya Polygon itu sebenarnya dari perusahaan yang biasanya membuat sepeda untuk pasar ekspor, lalu membuat sendiri untuk dipasarkan ke dalam negeri. Jadi nggak heran ya, kalau kualitas produk Polygon itu bagus dan presisi. Ya, karena produsennya itu sudah berpengalaman membuat sepeda untuk pasar ekspor. Nah, jadi dari cerita tentang asal-usul sepeda dan sejarahnya Polygon, apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tadi? Yang pertama adalah dari asal-usul terciptanya sepeda ya. Jadi, ketika orang atau kita menemui kendala, tetap berusahalah mencari solusi atas permasalahan kita. Ya seperti Kaldras itulah ya, yang kudanya mati. Ya jadi susah keluar masuk hutan kan, lalu ia membuat sepeda. Dan ketika sepeda itu diciptakan, itu akan selalu ada perbaikan, penyempurnaan, dan itu bisa berguna bagi generasi selanjutnya, bagi banyak orang. Dari yang awalnya sepeda itu rodanya gede, terbuat dari kayu, sekarang menjadi bentuknya itu sangat modern dan sangat luar biasa. Yang kedua tentang sejarah dan berdirinya Polygon. Apa sih yang bisa kita pelajari? Yang pertama adalah dari Pak Suyanto Wijaya ini. Ketika orang tuanya itu memiliki bisnis yang berkaitan dengan sepeda, ia belajar di ITB yang akhirnya membuat pengetahuan dia tentang sepeda itu menjadi meningkat. Sehingga ketika lulus, ia bisa meneruskan bisnis dari orang tuanya itu, malah bisa membuat bisnis itu makin berkembang dan menjadi lebih besar. Banyak sekali usaha orang tua itu yang tambah maju manakala anaknya terjun dengan membawa ilmu yang sudah ia dapatkan di bangku perkuliahan. Dan selanjutnya apa lagi? Silakan teman-teman bisa mengisinya di kolom komentar ya.